Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Winarti dari program studi Perbankan dan Keuangan semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi ta'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk beraktivitas sebagaimana mestinya, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasul tertinggi baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia, Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang sumber daya manusia. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu? Nah, sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi. Kemudian yang selanjutnya, di sumber daya manusia itu ada yang dinamakan sebagai fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi pengadaan. Pengadaan ini adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien. Dan fungsi manajemen sumber daya manusia yang kedua adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan dalam interval waktu tertentu dan didesain khusus untuk melahirkan perubahan sikap karyawan, juga keahlian, pengembangan kemampuan karyawan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi kompensasi. Nah, fungsi kompensasi adalah hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk membalas jasa karyawan atas apa yang telah dikerjakan oleh karyawan. Nah, pada intinya kompensasi ini adalah suatu imbalan kepada karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Fungsi pengintegrasian adalah proses menyatupadukan antara keinginan karyawan dengan kepentingan perusahaan. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini sangat berperan penting sekali karena antara perusahaan dan karyawan itu harus ada rasa saling memiliki, saling menyikapi, sehingga akan tercipta suatu ketahanan, stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan. Nah, contoh dalam hal ini yang pertama adalah kita bisa saling meningkatkan loyalitas sumber daya manusia, bisa saling memberikan motivasi, integritas kerja, sehingga tidak timbul perpecahan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, ataupun antara karyawan dengan perusahaan. Oke teman-teman semuanya, fungsi yang terakhir adalah pemberhentian. Fungsi pemberhentian ini adalah suatu pemisahan, pemberhentian, pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan.
Nah, dengan adanya pemberhentian ini, maka putuslah keterikatan pekerjaan antara perusahaan dengan karyawan. Cukup sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kekeliruan, kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.